Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi saya sapa. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan buat jemaat Imani yang boleh memberikan waktu, hati, pikiran pada saat siang hari ini kita dapat beribadah. Walaupun masa-masa pandemi pada saat ini kita serahkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat akan undang berdiri, kita bernyanyi dari rohani nomor 26 ayat 1 sampai 3. Oh
Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah mengingatkan kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa Bapa yang di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh ampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami berharap dan memohon kepada yang hadir saat ini, bersama-sama kita menyampaikan doa pengakuan dosa. Bapa yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk memimpin Tuhan meninggalkan dosa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari sama-sama kita menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkannya kepada murid-muridnya di Injil. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke sore kita. Sore kita pada hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Di ayat 45b kita bersama-sama jemaat kami juga berdiri. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sembahkanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Biarlah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang mengikatkannya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukannya. Ayat 45 kita bersama-sama. Dan memegang segala pelajarannya. Haleluya. Haleluya.
kasih kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan. Kita masuk ke episode. Episode kita yaitu dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah hidup bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ingin ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengubah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya sehari-hari. Shalom. Kenalan akan isi firman Tuhan agar firman Tuhan bisa tumbuh berakar di dalam pribadi kita pas pribadi. Kita bernyanyi ada nyanyi rohani dari nomor 89. Siapa yang akan masuk ke
yang berkuasa atas langit dan bumi. Itulah yang memelihara dan memberkati kehidupanmu. Bapa di surga, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Hati kami telah bersedia dan telah dikuatkan lewat pujian dan doa-doa kami. Maka berfirmanlah Engkau ya Bapa, Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang baik
5 ya. Hampir-hampir sebeginilah tingginya. Padahal biji bayam yang kita tabur yang kecil itu paling tinggi mungkin Bapak Ibu bisa 1 sampai 1,5 meter. Tetapi biji sesawi yang sangat kecil itu bisa menumbuhkan sebatang sesawi yang tingginya mencapai 4 sampai dengan 4,5 meter dan cabang-cabangnya sangat rindang, banyak sekali. Sehingga burung-burung suka senang bertengger di sana dan membuat sarang-sarangnya di atas dahan-dahan itu. Dan dampak dari biji sesawi yang rindang itu adalah bisa memberikan keteduhan, bisa menyejukkan. Siapapun yang mau berteduh di bawahnya bisa merasakan kesejukan dan kesegaran kembali. Itulah pengaruh dari sesuatu yang kecil dan berdampak besar. Demikian juga ragi. Bapak Ibu, khusus ibu-ibu kita yang suka masak kue di rumah, kenal dengan ragi ya. Untuk bikin donat ada ragi instan, ada sop apa lagi, banyak itu. Tepungnya sebegini, tapi kalau sudah dibuat ragi bisa hampir 1 panci. Tapi Bapak Ibu, dalam prosesnya tepung yang sudah dikasih ragi itu ada proses yang sulit untuk bisa menghasilkan adonan yang kembang, yang besar. Donat yang tadinya setelah selesai diadon sebegini bisa menjadi 20 donat yang besar-besar. Karena apa? Karena ditaruh di sana ragi. Tapi ragi itu untuk bisa memberi pengaruh Bapak Ibu, dia dicampur dulu. Ulek, lalu diadon, lalu apa lagi? Kadang-kadang kalau di rumah, kadang pasar, kalau nampak kali lah yang bikin kue ini memang baru tahayat katanya. Karena saya capek mulai kayak gini, saya minta pak, harus mulai lagi, pak, begitu. Setelah itu ditunggu lagi, ada lagi waktu menunggu sekitar 20 menit, bahkan sampai setengah jam, ada juga yang sampai 1 jam, tergantung apa yang mau dibuat. Dipulerin, dipukul lagi, ulerin lagi, dipukul lagi sampai kamil katanya, kata firman Tuhan. Lalu ditutup lagi, ditunggu lagi, lalu hasilnya besar, berkembang dan banyak. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, ragi yang kecil bisa memberi hasil yang banyak, memberi pengaruh yang luar biasa, bisa mengembangkan, bisa memperbesar, bisa menghasilkan yang banyak. Sama dengan biji sesawi, tapi punya proses. Ada prosesnya, ada juga waktunya, ada tantangannya juga. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biji sesawi itu ibarat firman Tuhan, berita atau kabar baik tentang kerajaan Allah.
dan siapa itu? Melalui salib yang di dalamnya Yesus dipaku. Yesus disalibkan. Satu orang, Yesus anak Allah yang mati seperti biji sesawi, menghasilkan banyak orang yang percaya kepada Kristus dan menyebarluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Maka pengkhotbah katakan untuk kekristenan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dihalangi, maka akan semakin berkembang. Demikian juga kerajaan Allah. Semakin dihalangi, maka kerajaan Allah itu akan semakin meluas, karena memang dunia ini juga hasil karya agungnya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka panggilan untuk jemaat GMI Mahanaim hari ini adalah jangan memandang dirimu kecil. Jangan memandang dirimu rendah. Jangan memandang dirimu hina. Siapapun kita, sekecil apapun, jumlah berapapun yang kita punya, kalau kita mau berdampak dan berpengaruh, pergilah, layanilah, beritakan kerajaan Allah kepada semua orang. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah besar yang akhirnya membuat kita kadang-kadang undur. Di TV keren-keren pengkhotbahnya, bukan pendeta. Mungkin mereka hanya les speaker, mungkin mereka hanya calon les speaker, mungkin mereka hanya majelis, atau mungkin juga hanya pelayan biasa. Tapi penampilannya keren, gayanya mantap, caranya, logatnya, mimiknya, penampilannya wow. Dibanding kita yang di GMI Mahanaim kecil, lalu kita patah hati. Sekali dibuat ada KKR di Istana Merdeka, di Taman Merdeka, beribu orang yang bertobat, beribu orang yang datang. Nah, jemaat GMI Mahanaim berapa? Kecil, sangat kecil. Kadang kita berpikir, apalah hasil yang kami buat dari GMI Mahanaim yang kecil, di desa yang kecil, di lingkungan pelosok. Bapak Ibu, jangan lupa, sesuatu yang besar memang pernah Tuhan izinkan. Ya, banyak gereja-gereja yang berkembang besar oleh karena para pengkhotbah yang besar, pelayan-pelayan yang kita anggap wow. Ya, Petrus pernah berkhotbah menobatkan 3.000 orang dalam satu hari, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ada juga Paulus berkhotbah di Listra, hasilnya besar. Paulus berkhotbah di Athena, hasilnya besar. Paulus berkhotbah di Yerusalem, hasilnya sangat besar. Tapi saudara-saudaraku, jangan lupa, pekerjaan besar yang bisa disebut besar bukan karena dari kuantitas atau jumlahnya yang besar. Pekerjaan besar terlihat dari hasil atau dampak dan atau pengaruh dari yang dikerjakan. Pekerjaan yang besar Tuhan izinkan. Dan
jangan lupa saudaraku, sebaliknya pekerjaan besar juga bisa dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang biasa seperti saya dan saudara yang kadang tidak terlihat, bahkan mungkin seolah-olah tidak terasa dampaknya, seperti pelayanan-pelayanan di tempat yang besar, di lapangan-lapangan terbuka. Seolah-olah dampaknya tidak terasa secara langsung. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah Tuhan Yesus. Ketika Dia mati di kayu salib, tertanam seolah-olah tiada dampak, seolah-olah tiada pengaruh. Tetapi 3 hari kemudian, pada saat Tuhan Yesus bangkit, terjadi kegemparan. Terjadi peristiwa yang sangat besar. Dan untuk itu saudara-saudaraku, seperti ragi yang menyebar di seluruh adonan, pekerjaan ragi itu pun terjadi tanpa diketahui oleh orang-orang. Tetapi betapa besar dampak yang diberikannya pada waktunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka jangan tunggu orang yang kamu anggap besar untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun. Jangan tunggu orang-orang yang dianggap sudah mampu, sudah mapan, sudah bertitel, sudah kuat, baru kita anggap itulah yang akan memberi pengaruh besar dalam pelayanan. Saya dan saudara sebagai seorang yang dianggap biasa-biasa saja juga bisa menghasilkan dampak yang besar, bisa memberikan pengaruh yang besar untuk menjadi berkat, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sakit bahwa di dalam Yesus ada kuasa kesembuhan, memberitakan kabar baik kepada orang yang lemah, letih dan lesu, katakan bahwa di dalam Tuhan ada kelegaan, memberitakan kabar baik kepada orang yang berduka bahwa di dalam Yesuslah satu-satunya ada penghiburan sejati. Siapa yang akan memberitakan itu? Adalah saya dan saudara. Dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun mungkin kita menganggap aku adalah orang yang kecil, orang yang biasa-biasa. Ingat, biji sesawi yang sangat kecil tapi berdampak yang besar. Ragi itu sangat kecil, bahkan tidak nampak dalam proses pengerjaannya, tetapi bisa mengembangkan. Itulah saya dan saudara. Kita dipakai dengan besar, dengan dampak yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuatkan hatimu, teguhkanlah imanmu. Kita dipanggil untuk menjadi seorang yang membawa pengaruh yang besar dimanapun kita berada. Pengaruh untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Gereja Metodis juga terangkat dari sesuatu yang sangat sederhana, dari hal yang kecil. Pendiri gereja kita adalah Bapak John Wesley. Dia adalah seorang anak yang dianggap mungkin dari segi fisiknya itu, kalau kita membaca sejarahnya, tinggi badannya itu tidak seperti umumnya orang Inggris.
Mungkin dia lebih pendek, sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Mungkin saya bisa lebih tinggi dari beliau. Yang artinya dari segi fisik juga dia sudah dipandang kecil, tapi seorang yang agak jenius. Bapak Ibu, dia seorang anak pendeta biasa yang dilahirkan oleh Ibu Susana, yang dengan jumlah saudara itu ada 19 bersaudara. Itu John Wesley 19 bersaudara. Seorang anak pendeta bernama Samuel Wesley. Tetapi dalam masa hidupnya, ketika pelayanannya Bapak Ibu, terjadi revolusi industri di Inggris dan di Prancis. Pada masa revolusi industri, pada saat itu tenaga manusia sudah kurang dibutuhkan, tahun sekitar 1500-an, sehingga banyaklah orang-orang buruh yang menjadi pengangguran. Oleh karena banyaknya pengangguran, banyaklah yang akhirnya menjadi pencopet, banyaklah yang menjadi orang-orang yang jahat, sehingga penuhlah penjara-penjara. Pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan, terjadi juga revolusi industri di Prancis. Tetapi mengapa Inggris bisa selamat dari revolusi itu, tapi Prancis dalam sejarahnya jatuh? Inggris selamat hanya karena ada seorang John Wesley yang membawa dampak secara nasional. Apa yang dilakukan John Wesley Bapak Ibu? Dia melayani di penjara-penjara. Dia melayani orang-orang yang saat itu pengangguran. Dia melakukan komunikasi dan melakukan pengajaran. Dia membangun gedung-gedung kecil, dimulai dari yang kecil-kecil. Yang pertama dari kelompok-kelompok kecil, kelompok sel, tetapi secara disiplin. Kalau di anak gereja kita ada itu disiplinnya dibuat di sana, ada 25 itu orang Kristen. Dari kelompok-kelompok kecil 8 sampai 12 orang, lalu dipilih satu pemimpinnya. Dibagi-bagi, lalu dibuat sekolah minggu. Sekolah minggu bukan seperti kita sekolah yang anak-anak, tapi sekolah minggu kita ini sebut sekolah minggu, tapi terbagi dalam beberapa kelompok, 8 sampai 12 orang, 8 sampai 12 orang. Lebih dari 12 orang dipecah, dibelah, bukan dipecah, dibelah. Buka lagi kelompok yang baru, buka lagi kelompok yang baru. Demikian seterusnya. Semua dilayani. Mulailah dia bertobat. Dia masuk ke penjara-penjara. Dia beritakan kabar baik. Dia membantu pemerintah. Bapak Ibu, yang tadinya dia hanya terpanggil secara sosial. Jadi gereja yang sosial itu adalah gereja Metodis karena didirikan dari sosial, panggilan sosial. Setelah dari penjara-penjara Bapak Ibu, di mana orang-orang banyak ini, yang guru-guru yang luar biasa banyaknya ini dilayani, yang pakai gundukan atau lapangan penguburan menjadi tempat dia berkhotbah. Gundukan kuburan itulah menjadi mimbarnya. Tidak ada pengarah suara, tidak ada mimbar seperti ini. Dia kumpulkan orang-orang itu semua, lalu dia berkhotbah di sana. Lalu adanya Charles Wesley membantu untuk pelayanan secara musik atau nyanyian rohani. Lagu-lagu Metodis itu lagu-lagu yang sangat semangat, seperti hentakan kaki kuda. Jadi dalam menyanyikan lagu-lagu Metodis kita langsung tahu, oh ini lagu Metodis, karya Charles Wesley. Kalau kita tahu lagu nomor 1 itu apa Bapak Ibu? Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Kalau alunannya itu coba Bapak Ibu, itu seperti hentakan kaki kuda, karena Charles Wesley menciptakan itu pada saat dari tempat ke tempat mereka di atas kuda, disitulah dia menciptakan lagu itu. Dan lagu Natal ada yang paling senang ada Bapak Ibu. Kita surga bergema, itu lagu-lagu yang diciptakan oleh Charles Wesley seperti hentakan kaki kuda. Jadi orang itu orang semangat.
menggunakan kaki kuda. John Wesley dari yang sederhana, Bapak Ibu, setelah itu mulai berkembang lagi. Oleh karena sudah banyak yang bertobat, Bapak Ibu, dibangunlah sekolah-sekolah. Setelah dari sekolah-sekolah, mulai berkembanglah dia memperhatikan kesehatan. Dibangunlah rumah-rumah sakit. Maka pada umumnya pada saat penginjilan orang Metodis, di mana ada gereja, di situ ada sekolah, dan di situ juga ada rumah sakit. Ada gereja, ada sekolah, ada rumah sakit. Karena jiwa sosial tadi dan berdampak. Pada masa pelayanan dan penginjilan yang dilakukan oleh John Wesley dengan grupnya, revolusi industri tidak punya John Wesley di Prancis jatuh, tapi Inggris selamat dengan pelayanan John Wesley. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sederhana, dari orang yang biasa, dari orang kecil, mimbarnya dari gundukan, kuburan-kuburan, memakai apa yang ada. Oh, tidak harus. Oh, kita buat pelayanan di sini. Mic-nya, loudspeaker-nya, ininya, pengkhotbahnya dari mana, bangku-bangkunya dari mana, catering-nya dari mana. Oh, jangan. Apa yang ada padamu? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tanya, itu jauh dari perkampungan. Enggak ditanya saat itu. Mereka lapar, katanya kepada para murid-muridnya, kata Yesus. Murid-muridnya langsung berpikir, catering dari mana lah. Saat itu berhubungan dengan naik bawah. Untuk memberi makan 5.000 orang dalam 1 jam bisa? Enggak bisa mungkin kan? Guru, kalaupun kita mengambil dari perkampungan, enggak akan mungkin, kata Petrus. Lalu Andreas bilang, di sini ada seorang anak kecil, padanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambil, lalu mengucapkan doa berkat dan dibagi-bagikan. Apa yang terjadi? Sisa 12. Apa yang ada? Di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada gereja. Di sini ada 16 majelis. Di sini ada 5 speaker, 5. Di sini ada 2 calon speaker. Di sini ada jemaat yang punya talenta. Ada yang talentanya memasak. Pandai-pandai kalau masalah masak, keren makanannya. Timbang saya yang tertinggi adalah di masa mana. Di sini ada juga talenta bernyanyi, bagus-bagus. Di sini ada talenta mengajar, dan banyak sekali. Di sini juga ada talenta menjahit, banyak sekali talentanya. Di sini juga ada talenta tukang, ada juga tukang kelas, ada juga talenta membacklog. Banyak sekali menanam. Semua talenta itu ada di sini. Lalu apakah bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah? Serahkan kepada Yesus talenta itu. Maka Tuhan Yesus akan ucapkan doa syukur. Dan talenta itu akan berkembang bisa memberi makan 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. Amin. Serahkan kepada Yesus. Jadi kita tidak boleh mengatakan, sangat sederhana, sangat kecil, tidak bisa menghasilkan pengaruh yang besar. Bapak Ibu, ingat kembali biji sesawi yang sangat kecil, tapi bisa berdampak yang besar. Ragi yang sangat kecil, bahkan seolah-olah tidak kelihatan cara kerjanya, tetapi bisa mengembangkan. Itu adalah saya dan saudara. Jangan cari yang lain. Maka BTS ini pasti akan semakin diberkati lewat kehadiran seluruh jemaat yang dimana. Amin.
kita semua diberkati dan menjadi berkat. Berdampaklah saudaraku. Kalau dulu kita ada keinginan, mungkin belum ada uang, belum bisa memberi, masih hanya menerima. Jangan lagi kita hanya menerima, tapi kalau boleh memberi. Oh, aku belum punya uang untuk memberi. Pemberian tidak hanya dalam bentuk materi. Tadi seperti saya katakan, telinga kita juga sudah bisa menjadi pemberian. Dengan cara bagaimana? Pak Bule punya pergumulan yang sangat berat. Dia bingung mau mengungkapkannya. Berdoa terus, sudah berdoa kepada Tuhan, hatinya lega 50%. Tapi ingin juga orang yang dilihatnya secara kata-kata untuk mendengar. Lalu saya memberikan pendengaran, atau Pak Manula memberikan pendengaran, bercerita. Itu juga sudah pemberian. Senyum juga pemberian. Mengucapkan terima kasih juga pemberian. Menghormati juga pemberian. Menopang juga pemberian. Menunjukkan jalan juga pemberian. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdampak dan memberikan pengaruh yang positif. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita berdampak. Marilah kita memberikan pengaruh yang positif. Maka setiap kali kita berkata-kata, pertama sekali yang harus kita pikirkan, apakah ini akan menjadi berkat atau tidak? Apakah perkataan ini akan memberikan pengaruh yang positif atau tidak? Ketika kita berbuat sesuatu, apakah ini akan berdampak positif atau tidak? Apakah ini memberkati atau tidak? Atau apapun, bagaimanapun dan dimanapun kita. Dan pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah ini akan berdampak positif atau tidak? Tuhan memanggil kita untuk berdampak positif. Tuhan memanggil kita untuk memberikan pengaruh yang baik, supaya kerajaan Allah semakin berkuasa di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Karena suatu saat nanti, pada waktunya Tuhan, seperti pukat yang akan ditebarkan di tengah lautan. Waktu pukat ditebarkan untuk menjaring ikan, tidak ditanya di sana, apakah ikannya baik maka harus kucari, apakah ikannya tidak baik maka harus aku buang. Tidak. Tapi semuanya terjaring bersama-sama. Tetapi setelah sampai di pantai, apa yang dilakukan? Ikan-ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, yaitu kerajaan Allah. Tetapi ikan-ikan yang tidak baik akan dibuang, bahkan akan dibakar di dalam api. Saudara, kita tidak hanya menjadi ikan yang baik dipanggil oleh Tuhan, tetapi menjadi pukat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaring, untuk melayani, untuk memberikan dampak yang positif, untuk memberkati, untuk menjadi sesuatu yang berharga, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Pergilah saudara, lakukan firman Tuhan, dan jalanilah kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Berdampaklah dan berikanlah pengaruh yang positif dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang terus menguatkan kami, yang terus menyadarkan kami bahwa sekalipun kami kecil, sekalipun kami tiada berharga oleh karena dosa-dosa kami, tapi Tuhan terus memuliakan kami. Terus Engkau bermurah hati untuk memberkati kami. Bahkan hari ini seluruh umat-Mu Engkau panggil menjadi saluran berkat melalui apa yang ada pada kami. Seberapapun dan sebagaimanapun keadaan kami, dimanapun kami bekerja, apapun yang kami lakukan, Tuhan menginginkan kami dengan apa yang ada pada kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk memberikan pengaruh yang positif dan berdampak yang baik, memperluas kerajaan, memberitakan kabar baik, dan menjadi saluran berkat.
Topanglah jemaat-Mu Tuhan, supaya sama-sama kami boleh saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain, supaya gereja-Mu menjadi sarana anugerah untuk menghantarkan dan mengutus orang-orang yang siap melayani melalui apa yang ada pada kami, melalui talenta yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja-Mu akan terus semakin berkembang. Gereja-Mu akan terus memberikan dampak damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Dan gereja-Mu akan memberikan pengaruh yang positif dan pengaruh yang memberkati bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memasuki acara penerimaan anggota jemaat baru. Dan kepada Bapak Leader kami persilakan membacakan nama-namanya. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan liturgi penerimaan ke jemaat baru. Dipersilakan datang ke depan ini saudara-saudara. Yang pertama, nama suami Bapak Eko Prakasa Tarigan, nama istri Eli Sri Rahayu Boru Siregan, nama anak Emily Atalia Tarigan, dan yang kedua Elvino Wasta Tarigan. Datang pindah hendak bergabung diri ke dalam persekutuan jemaat kita di tempat ini, oleh karena itu mau ya datang pindah dari gereja HKBP yang adalah benar sebagai anggota jemaat di HKBP Letare Resorsion Medan Distrik 10 Medan Aceh, dan ingin pindah ke anggotaan menjadi anggota jemaat Gereja Metodis Indonesia atau GMI Mahanaim di Salobakri Resort Tanjung Sari Distrik 2 Wilayah 1 Medan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Untuk itu kami serahkan kepada saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara telah mengaku imanmu kepada Yesus Kristus serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu, ketika saudara-saudara sekarang datang hendak bersekutu dengan jemaat GMI Mahanaim, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Maukah saudara-saudara memperbaharui janji yang saudara-saudara telah berbuat dahulu waktu saudara-saudara diterima menjadi anggota gereja? Jika saudara bersedia, jawablah, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Maukah saudara-saudara bekerja dan berdoa untuk mewujudkan janji itu, serta hidup bersama-sama dengan umat Tuhan ini di dalam persekutuan jemaat GMI Mahanaim? Jika saudara mau, jawablah, saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara, dan atas nama mereka saya mengulurkan tangan memberi salam persaudaraan kita, sebagaimana kita semua dipersatukan
dipersatukan dalam iman dan persekutuan. Kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus, berbuah lebat di dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah demi Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur dan sukacita kita dengan kedatangan keluarga baru di tengah-tengah keluarga besar GMI Mahanaim, kami mau mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di tempat. Bapak Ibu, kita berdiri di tempat, dan Bapak Ibu dan keluarga menghadap jemaat. Kita menyambut mereka dengan sukacita karena sudah bersatu dan bergabung dengan jemaat kita menjadi anggota jemaat penuh, yang artinya 2 orang jiwa. Bertambahlah anggota jemaat penuh kita dan 2 orang jiwa untuk anggota persiapan. Dan sebagai sambutan kita, kami menghimbau jemaat untuk mengucapkan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, kami persilakan Bapak Ibu jemaat untuk duduk kembali, dan Bapak Ibu menghadap kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, keluarga Bapak Eko Tarikan, Ibu Eli Boru Segar, membawa anak kami sekaligus yaitu Emily Boru Tarigan, Elvino Marga Tarigan, bergabung di tengah-tengah keluarga besar GMI Mahanaim. Kami sangat bersukacita dan kami sangat menyambut, karena kami tahu bukan secara kebetulan mereka ada bersama dengan kami, tapi Tuhanlah yang mengiring langkah mereka, dan Tuhanlah menghantarkan mereka menjadi keluarga kami di tempat ini. Bapak, biarlah persekutuan kami semakin indah dan pelayanan kami semakin lebih hebat lagi, karena kedatangan 2 jiwa jemaat penuh yang siap bersama dengan kami melayani umat-Mu, melayani lingkungan kami, dan membawa pengaruh positif untuk dunia ini. Demikian juga dengan kedua anak kami, Emily dan Elvino, yang telah hadir melengkapi sukacita anak-anak keluarga kami. Biarlah kehadirannya juga bercahaya dan menjadi saluran berkat-Mu. Persekutuan yang indah ini biarlah semakin terikat lebih kuat, dan di dalamnya kami saling topang dan saling menguatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dari nyanyian rohani nomor 37 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga nanti kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau dulu kita yang mau berkat, kini tidak hanya menjadi berkat, tetapi harus menjadi saluran berkat. Kalau kita hanya mau meminta kesembuhan, tapi hari ini Tuhan menginginkan kita bukan hanya meminta, tetapi menjadi penyembuh. Kalau kita dulu hanya menginginkan segala sesuatu yang kita mau, hari ini Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pemberinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah dan ingatlah biji sesawi yang kecil, tapi memberikan dampak yang besar. Kita nyanyikan dulu Rumah Berkat. Give
ke